Pengertian fungsi komposisi. Fungsi komposisi adalah fungsi yang melibatkan lebih dari satu fungsi. Ketika ada suatu fungsi, kemudian dilanjutkan dengan fungsi lainnya, maka akan membentuk suatu fungsi baru. Fungsi baru inilah fungsi hasil komposisi dari kedua fungsi sebelumnya. Misalnya, ada fungsi v, x, dan gx. Nah, fungsi v komposisi g adalah fungsi yang dipetakan oleh fungsi gx, kemudian dilanjutkan oleh fungsi vx. Operasi fungsi komposisi biasanya dilambangkan dengan O dan dibaca komposisi atau bundaran. Rumus fungsi komposisi biasanya dilambangkan dengan O, yang kemudian bisa dibaca sebagai komposisi maupun bundaran. Fungsi ini terbentuk dari Vx dan Gx, yakni Vogx, yang artinya G dimasukkan ke dalam V, dan Gofx, yang artinya F dimasukkan ke G. Sementara fungsi tunggal merupakan fungsi yang bisa dilambangkan dengan huruf Vog dibaca F bundaran G. Sifat-sifat fungsi komposisi. Yang pertama, tidak berlaku sifat komutatif. Yang kedua, berlaku sifat asosiatif. Dan terakhir, adanya unsur identitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menampilkan hasil wawancara kami bersama siswa-siswi Mandua Deli Serdang. Di sini kami akan mewawancarai, bukan mereview. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada rekan Bima, kan ngomong-ngomong di kelas Bima ini Bima dikenal sebagai yang bisa lah, yang bisa matematika. Nah, bagaimana sih pendapat Bima? Jadi menurut saya matematika itu tuh pelajaran yang jika kita seriusin, kita dalamin, itu adalah pelajaran yang mudah, nggak sesusah itu kok matematika. Nah, nggak semudah itu ya, nggak segampang itu dan tidak semudah itu juga. Nah, ngomong-ngomong, siapa sih guru matematika yang ada di kelas 5? Mau itu matematika wajib dan itu maupun matematika peminatan. Jadi matematika wajib kami itu gurunya Bu Nur Aini, dan kalau yang minat itu gurunya Bu Noti. Nah, langsung saja ke pertanyaan intinya ya Bima. Nah, pada materi ini kan kita mau belajar mengenai tentang fungsi komposisi. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih menurut Bima materi komposisi fungsi ini? Apakah materi ini mudah atau sulit dipahami? Menurut saya materi fungsi komposisi ini tuh mudah, karena ada dua cara untuk mengerjakannya, yang misalkan dengan F sama dengan Y, atau langsung dikerjakan FGX. Jadi kayak kalau dia FGX tinggal masukkan nilai F sama nilai G-nya doang. Kalau misalnya misalkan seperti Y, tinggal ya udah sama aja sebenarnya, tinggal dimasukkan saja. Nah, pertanyaan yang kedua, lantas bagaimana kamu mengerjakan soal-soal dari guru mata pelajaran tentang materi tersebut? Saya mengerjakan itu dengan cara mengulangnya. Kadang sehari saya pulang sekolah, itu saya lihat lagi, karena saya belum puas dengan apa yang diterangkan oleh guru saya. Pertanyaan yang terakhir nih Bima. Nah, terus bagaimana sih supaya materi ini bisa dipahami oleh setiap siswa yang ada di kelas 10 ini? Menurut saya ini cukup mudah. Pasti kalau siswa yang Mandua Deli Serdang itu pintar orangnya, dan ini juga bisa diulang berkali-kali. Misalnya ada waktu luang dipelajarin, nggak payah kok, mudah. Baik, terima kasih rekan Bima yang sudah meluangkan waktunya untuk menyempatkan berwawancara dengan saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gabija Bikramullah dari kelas 10 5 dan rekan saya Ahmad Habibul Hafiz dari kelas 10 1. Bi mau nanya nih. Ya, boleh nanya apa? Nanya matematika. Ya, boleh. Ngomong-ngomong, guru matematika di kelas kalian siapa sih? Guru matematika di kelas kami Bu ini. Menurutmu matematika gampang atau susah sih? Menurut saya matematika itu tidak terlalu mudah dan juga tidak terlalu susah. Langsung saja ke pertanyaannya. Bagaimana menurutmu materi komposisi fungsi ini? Apakah materi ini mudah atau sulit dipahami? Menurut saya, materi ini tidak terlalu susah dan tidak juga terlalu mudah. Materi ini mudah dipahami apabila kita mendengarkan penjelasan dari guru kita saat menjelaskan. Bagaimana kamu mengerjakan soal dari guru mata pelajaran tentang materi ini? Saya mengerjakan soal ini dengan penuh ketelitian dan kesabaran, walaupun jalannya agak rumit. Tapi jika sudah menemukan jawabannya, saya merasa senang dan bahagia. Nah, terus bagaimana sih supaya materi ini bisa dipahami oleh setiap siswa atau siswi yang ada di kelas 10 3 1? Terus materi ini bisa dipahami kepada rekan-rekan semua jika kita bersungguh-sungguh dan terus belajar. Gak ada yang gak bisa kalau kita mau berusaha. Terima kasih Habib atas waktunya. Ya, Bapak, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita Handayani dari kelas 10 5. Dan saya Natasha Maulida dari kelas 10 I2. Ngomong-ngomong, Novi mau nanya nih. Nanya apa tuh? Tentang seputaran matematika. Bagaimana tentang matematika belajar? Bagaimana sih menurut Tasya tentang matematika itu? Menurut saya matematika itu ada yang mudah, tetapi untuk materi yang lainnya juga mungkin ada yang sulit. Ngomong-ngomong, guru matematika Tasya di kelas siapa sih kalau boleh tahu? Guru matematika Tasya, Bu Putri. Oh, Bu Putri. Nah, langsung saja nih masuk ke inti materinya. Novi mau nanya nih, nanya apa tuh? Bagaimana sih menurut Tasya materi komposisi ini? Menurut Tasya fungsi komposisi ini sangat mudah karena kalau memang kita sudah paham bagaimana cara jalannya maka kita akan tahu. Lantas bagaimana Tasya mengerjakan soal dari guru? Kalau misalnya ada tugas dari bagaimana sih Tasya mengerjakan soal-soal dari guru? Menurut Tasya ketika mengerjakan soal-soal dari guru, Tasya setiap malam tuh selalu membaca materi yang akan dipelajari itu besok. Jadi Tasya benar-benar pahami agar bisa menjawab soal-soal itu. Oh gitu ya. Nah terus bagaimana sih supaya materi ini bisa dipahami setiap siswa-siswi yang ada di kelas 10 ini? Menurut Tasya semua materi itu mudah jika kita mau berusaha dan belajar. Dan materi itu sangat sulit apabila kita tidak belajar dan memahaminya. Baik, terima kasih ya Tasya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Lutfi, saya dari kelas 10 5. Saya akan mewawancarai teman saya yang bernama Saya Sofia Lutfi, saya dari kelas 10 S2. Nah, sebelum saya mewawancarai Anda tentang materi ini, saya ingin bertanya, siapa sih guru MTK wajib kamu? Bu Putri. Oh, Bu Putri. Nah, jadi saya akan memasuki materi ini dan saya ingin menanya pada kamu 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana sih menurut kamu tentang materi fungsi komposisi? Apakah sulit dipahami atau mudah? Fungsi komposisi ini mudah, ya hanya dikali saja. Jadi menurut saya itu mudah. Oh begitu. Nah, saya ingin bertanya kepada Anda pertanyaan yang kedua. Lantas, bagaimana sih kamu mengerjakan soal-soal dari guru tentang materi pembelajaran fungsi komposisi ini? Nah, sebelum saya mengerjakan tugas tersebut, kan udah diterangin nih materinya. Nah, di situ saya sudah mencatat dan saya pahami. Dan saya mengerjakan tugas tadi dari materi itu, dari materi yang diterangkan guru itu ya. Oh begitu. Nah, saya ingin mempertanyakan pertanyaan yang ketiga yang terakhir ini. Dan nah, bagaimana sih supaya anak kelas 10 ini mengerti tentang fungsi komposisi?
bagaimana cara itu kita harus punya niat untuk belajar, itu salah satu syarat yang wajib gitu yang harus dilakukan sama murid. Kalau mereka mau belajar tentang fungsi komposisi ini, ya mereka mendengarkan guru, menerangkan dan mencoba soal yang diberikan guru itu. Oh begitu. Nah, ya udah dari sekian wawancara kita, kasih kepada Ukwi yang telah meluangkan waktunya buat saya wawancara, dan sekian dari wawancara saya ini saya akan mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wardatun Alfaini dari kelompok 4. Nah, di sini saya akan mewawancarai teman saya. Hai, perkenalkan nama saya Miftah Nabila Herani dari kelas 10 MIA 2. Nah, saya akan bertanya nih, menurut Miftah, apakah matematika itu sangat penting? Menurut saya penting karena di dalam unsur kehidupan kita sehari-hari pastinya kita memerlukan yang namanya matematika. Di saat kita mau membangun rumah pasti kita perlu matematika. Di saat jual beli kita juga membutuhkan matematika. Bahkan saat kita ini ke dalam liang lahat pasti akan diukur dengan matematika. Baik. Nah, karena kamu golongan MIA sama seperti saya, seharusnya kamu juga mempelajari tentang fungsi komposisi. Iya, ya. betul. Dengan guru matematika wajib? Guru matematika wajib saya Ibu Nurai. Oke. Nah, bagaimana kalau saya memberi satu soal, apakah Anda bisa membantu saya menjawabnya? Boleh. Baik. Baik, boleh. Baik, terima kasih. Nah, menurut kamu materi tentang fungsi komposisi ini mudah atau sulit? Kalau menurut saya materi komposisi ini tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. Hanya saja kita hanya perlu memahaminya karena ya ini merupakan gabungan dari beberapa komposisi. Bagaimana sih cara misalnya kita tuh mau memberitahu ke semuanya bahwa ini tuh bisa dipahami gitu? Jadi seperti yang sudah saya bilang tadi bahwa ini adalah gabungan dari dua komposisi ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Tata Fitri. Saya dari kelompok 4 dan saya di sini untuk mewawancarai teman saya yang bernama. Halo, nama saya Meli Fazahil Siva dari kelas 10 I1. Nah, menurut kamu apakah matematika itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Ya, sangat penting karena dalam kegiatan sehari-hari itu banyak menggunakan matematika seperti contohnya berbelanja dan yang lain-lainnya. Apakah ketika saya memberi soal kamu bisa mengerjakannya? Bisa.
dan Ibu Guru. Hasil wawancara kami bersama siswa-siswi Mandua Deli Serdang. Nah, dari hasil wawancara tersebut dapat kita simpulkan bahwa siswa-siswi Mandua Deli Serdang telah dapat memahami materi tentang fungsi komposisi tersebut. Hal ini dikarenakan mereka sangat menerima materi dari guru mereka dengan sangat baik dan efisien. Oleh karena itu, tidak ada yang tidak mungkin jika kita mau berusaha dan terus belajar. Seperti kata Pak Syukur, di mana ada kemauan, Pasti ada caranya.